Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bung Yos. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampus STISIP Banten Raya yang berlokasi di Pandeglang. Dan tentunya hari ini di episode kali 3 kita akan menggali mengenai tema tentang mengenal lebih dekat kampus STISIP Banten Raya. Nah, saat ini saya akan menemui Pak Dr. Nasir selaku Ketua STISIP Banten Raya untuk mengenal lebih dekat kampus STISIP Banten Raya yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya sedang di ruangan Pak Dr. Nasir selaku Ketua STISIP Banten Raya, dan di episode kali ini kita berbincang-bincang dengan Pak Dr. Nasir mengenal lebih dekat kampus STISIP Banten Raya. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, Pak Dokter, selamat pagi Pak Dokter. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter sudah meluangkan waktu untuk lebih berdiskusi dengan program Ngopi Bareng Bung Yos. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Dokter, saya ingin dengan tema mengenal lebih dekat kampus STISIP Banten Raya, agar tadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Coba sih Pak Dokter bisa bercerita gitu tentang sejarah STISIP Banten Raya ini seperti apa nih sesungguhnya Pak Dokter? Oh ya, baik. Saya kira ini ya pertama lah ya, sejak saya masuk di lingkungan STISIP, karena saya bukan orang lama gitu ya. Jadi barangkali kalaupun nanti tidak terlalu menguasai gitu terhadap sejarah, tetapi setidaknya gambaran STISIP sebagai sebuah perguruan tinggi di Pandeglang, dan saya kira juga tidak terlalu banyak juga ya perguruan tinggi yang ada di Pandeglang. Kalau tidak salah hanya 5 perguruan tinggi teraya. Ini di bawah yayasan Banten Raya ya. Jadi yayasan ini jauh sebelum Provinsi Banten berdiri sudah ada ya. Girohnya memang untuk bergerak di sektor pendidikan ya. Saya mendapatkan informasi sebelumnya Pak Haji Siswara dengan beberapa tokoh lainnya ya, Pak Haji Dahlan ya almarhum. Kemudian tahun 2021 Ya. itu 2001 otonomi daerah ya. Saya kira inilah peran strategis yayasan ini, sehingga pada tahun 2004 itu dicoba untuk didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya ini gitu ya. Kemudian mendapatkan izin operasional, kemudian dengan 2 prodi ya, prodi administrasi negara saat itu, kemudian ilmu pemerintahan. Kalau boleh tahu Pak Dokter, itu dari 2 prodi itu yang lebih banyak diminati oleh mahasiswa, kebanyakan prodi mana nih Pak Dokter? Sampai saya sudah setahun ini masuk ke STISIP, yang saya lihat memang mahasiswa yang cenderung banyak di administrasi publik ya, atau negara. Dulu itu kan udah berubah. Nah, ininya setelah kita akreditasi, kemudian sekarang memang kecenderungan mahasiswanya banyak di administrasi. Itu dari tahun berapa Pak Ketua menjabat ini sebenarnya? Saya akhir tahun 2020. Tahun 2020. Iya, bulan Desember ya.
saya dilantik, diminta oleh pengurus yayasan untuk bergabung di STISIP Banten Raya gitu. Nah, selama Pak Dokter menjabat ini, apa saja yang sudah dilakukan terhadap STISIP Banten Raya ini? Ya, memang dari awal saya melakukan observasi lah. Dari awal saya masuk itu melihat bahwa sikon STISIP memang harus ada perubahan. Intinya seperti itu. Nah, beberapa hal yang memang yang saya usulkan untuk dilakukan saat saya dilakukan asesmen barangkali oleh yayasan. Saya menawarkan beberapa hal terkait. Yang pertama adalah bagaimana kampus ini hidup, ya, artinya semua sivitas akademika harus memberikan warna lah, saya kira. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pengajaran, jadi datang, ngajar, habis itu selesai. Karena fungsi sebuah perguruan tinggi itu kan ya selain pengajaran juga harus melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terlebih memang kita ini kan berada di wilayah yang daerah yang mungkin belum begitu maju lah menurut saya, ya, tetapi potensi daerah kita luar biasa, ya. Banten Selatan saya kira sangat luar biasa. Kalau ini bisa disinergikan dengan perguruan tinggi, itu saya kira pasti daerah kita akan cepat maju. Itu keyakinan saya, sehingga beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yang pertama, saya menginginkan setiap tahun mahasiswanya harus banyak. Strategi apa yang harus kita lakukan? Karena bagaimanapun kalau mahasiswanya pas-pasan, ya, walaupun tiap tahun ada, tapi kan harus terlihat bahwa kampus ini hidup, ya, banyak. Nah, itu makanya strategi PMB, ya, juga harus kita rubah. Nah, kemudian kurikulum juga harus dipastikan kurikulum yang memang diminati oleh sektor publik, ya. Ya, kalau tidak sesuai dengan keinginan pasar juga bagaimana. Nah, sehingga saya mengharapkan kurikulum juga perlu disesuaikan. Tentu kurikulum yang sekarang berlaku adalah kurikulum yang memang sesuai dengan profesi, ya, ada profesi yang ada gitu dah. Yang kedua memang KKNI, ya, kan memang sudah kita berlakukan di sini gitu. Itu tadi strategi yang sudah dipaparkan tadi, itu kan bagian strategi ke depan ya Pak Dokter. Ya. Justru menurut saya sih ini menjadi sebuah masukan yang sangat konstruktif, di mana ada poin pembangunan, tetapi ada nggak langkah yang bisa dikenal oleh publik Pak Dokter? Contoh misalkan kelebihan apa sih itu yang ada di STISIP Banten Raya ini, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya, agar publik mengetahui nih sisi kelebihannya yang ada dimiliki di kampus ini. Ya, saya kira sentuhan tadi saya kira tidak saja di persoalan mahasiswa, tetapi juga di tataran dosen. Karena dosen memegang peranan penting di dalam kemajuan sebuah perguruan tinggi gitu. Makanya saya lihat kan atas pengamatan saya kan, jadi peran dosen belum terlihat signifikan, hanya sekedar memenuhi tanggung jawab dia sebagai tenaga pengajar. Makanya sekarang langkah yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan dosen. Nah, itu internalnya, ya, artinya meningkatkan motivasi dosen dulu lah agar dia betah di kampus, ya kan? Ya, tadi, ya, konsep-konsep, ya, termasuk tataran pembelajaran tadi, misalnya mahasiswa KKN kan selama ini kan monoton seperti aturannya, itu kita juga rubah. Konsep itu tidak hanya dibuat
kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi kita balik bahwa yang bergerak pertama adalah dosen. Dia turun ke lapangan, kemudian melakukan observasi dengan tema yang sudah kita lakukan, kemudian dia membuat sebuah konsep, membuat proposal, kemudian diajukan kepada LPPM. Semacam itu, sehingga memang dosennya yang bergerak, sehingga nanti baru melibatkan mahasiswa. Kemudian ini prosesnya terus berlanjut, tidak saja hanya di saat KKN. Itu saya kira juga salah satu hal yang membuat perubahan, seolah-olah dosen-dosen yang punya kreativitas, dosen-dosen yang punya inovasi itu yang menjadi dosen pendamping. Jadi tidak hanya sekedar menunjuk dosen sebagai pendamping mahasiswa KKN, tidak, tetapi harus dari mahasiswa. Jadi dari sekian puluh dosen misalnya kan, ya berapa proposal yang masuk. Itu yang kita coba lihat sesuai dengan konteks tema yang kita angkat. Itu yang kita berikan peluang. Tentu ini kan berguna bagi institusi, juga berguna bagi dia sendiri. Jadi tidak hanya sekedar KKN, tetapi juga bisa mengangkat, kemudian mungkin nanti juga bisa mengekspos di dalam jurnal, dan itu juga sangat bermanfaat buat mereka. Bahkan mungkin nanti juga bisa ditindaklanjuti, ya, tidak hanya sekedar di saat KKN, tetapi juga mungkin menjadi desa pembina dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini sudah terlihat, padahal saya belum setahun ini melakukan perubahan semacam itu. Kemudian yang kedua, di sisi akreditasi, ya saya kira STISIP Banten Raya ini kan sudah bagus lah, karena kedua prodinya baik ilmu administrasi publik maupun ilmu pemerintahan ini akreditasinya sudah B, ya? Sudah B, artinya baik sekali, ya. Nah itu di tingkat Banten saya kira beberapa prodi yang ada, ya, yang saya kira ini sudah baik. Tetapi bukan kita berpuas diri, tetapi langkah-langkah itu kita lakukan. Nah, kita lanjut nih Pak Dokter, tadi menarik karena tadi ada istilah dosen yang mencari mahasiswa. Tentunya saya ingin mengetahui ada berapa banyak mahasiswa yang saat ini di kampus STISIP Banten Raya, Pak Dokter? Untuk saat ini di dua prodi ini. Saya kira yang sekarang itu yang belum lulus, kan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Itu kalau digabungkan ya adalah lebih dari 1.000. Banyak lebih dari 1.000 gitu ya. Dan dari sisi lokasi ini Pak Dokter, ini kan kampus STISIP Banten Raya ini strategis. Dia bisa dilalui oleh warga Kabupaten Lebak, dan bisa warga Kabupaten Pandeglang. Artinya kampus yang sangat strategis ini ada tidak dari luar selain Lebak Pandeglang yang kuliah di sini? Ada sih, ada ya, tapi tidak banyak. Dari Tangerang, ya, dari Serang. Kemudian kalau kita lihat memang didominasi oleh warga Kabupaten Lebak. Itu yang banyak mahasiswanya yang sekarang. Itu terlebih tahun ini juga yang sudah terlihat kan ada reguler, kemudian juga ada kelas karyawan juga kita buka. Itu untuk menampung teman-teman yang memang membutuhkan tambahan pengetahuan gitu ya, yang sudah bekerja, kemudian kita buka sehingga juga dia mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Itu tentu kita selektif. Kemudian untuk mahasiswa baru sekarang ya insya Allah berkat mungkin kerjasama semua, saya kira ya insya Allah sudah hampir 400 ya, kita bisa merekrut mahasiswa baik yang fasilitas KIP maupun yang reguler. Itu insya Allah kita juga sudah melakukan persiapan untuk pemberlakuan semester
ganjil ini, ya. Insya Allah akan segera kita melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk ini. Terkait lulusan di mahasiswa di STISIP Banten Raya ini, kebanyakan setelah lulus mereka mudah untuk mencari kerja, ataukah ada yang menjadi pejabat lulusan di STISIP Banten Raya ini? Ya, saya kira memang kita lagi telusuri, ya, telusuri. Saya sudah minta bagian hubungan alumni untuk menelusuri terkait dengan alumni. Memang kita belum terhimpun di dalam sebuah ikatan alumni yang kelembagaannya bagus. Ini lagi dipersiapkan sehingga kita bisa tahu lebih cepat, ya. Tetapi hasil pantauan kita bahwa lulusan dari STISIP ini sangat beragam, ya. Ada yang memang concern di pemerintahan, bahkan sekarang ada yang sudah ya eselon 2 lah, sudah ada beberapa gitu ya, eselon 2. Kemudian kalau eselon 3, eselon 4 saya kira cukup banyak gitu ya. Kemudian juga ada yang berkiprah di swasta, ya, pendamping PKH, ya, kemudian pengusaha, gitu kan. Kemudian ada juga yang berwirausaha. Nah, ini saya kira sesuai dengan keinginan kita bersama gitu ya, tetapi tidak saja mahasiswa pengen ke birokrat gitu, tapi juga mengepak sayap dalam rangka jadi kepala desa juga banyak mungkin ya, Pak Dokter. Nah, itu kan memang core kita kan memang seperti itu, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi harapannya. Makanya sekarang kan kita coba juga membentuk pusat studi kelembagaan desa. Nah, ini karena saya kira kan sekarang gulanya ada di desa gitu ya, pemberdayaan dari pinggir yang digagas oleh Bapak Presiden. Saya kira ini juga harus ikut, ya, perguruan tinggi berpartisipasi ke sana, membantu desa mengembangkan potensi yang ada di sana. Nah, jadi kita juga memberikan kesempatan kepada perangkat desa, terutama yang sekarang itu. Nah, kita ingin mereka-mereka kuliah di tempat kita, kemudian nanti bisa berperan secara besar di desa dalam membangun desa. Nah, ini harapan kita para perangkat desa, prades ya, yang tentu saya kira sekarang kan kita harapkan mereka-mereka itu kuliah, mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian bisa berekspresi lah di desa dengan potensi yang luar biasa, saya kira. Terakhir, Pak Ketua, Pak Dr. Nasir, pesan moral apa yang ingin Bapak sampaikan ke publik, dan ajakan apa yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat biar para orang tua yang ada di wilayah Banten mau menyekolahkan anaknya di STISIP Banten Raya? Silakan. Saya sih berharap, artinya Pandeglang, Lebak itu harus menjadi prioritas, ya, agar SDM Banten ini, terutama Banten Selatan ini bisa meningkat. Kita pahami bahwa memang tingkat IPM kita kan masih lumayan rendah gitu ya. Rata-rata sekolah juga bisa kita lihat rendah. Saya sih berharap kesempatan itu dimanfaatkan. Terlebih sekarang Bapak Jokowi masih memberikan bantuan KIP, ya kan? Nah, jadi tidak berhenti di SMA atau SMK, tetapi berusaha untuk masuk ke perguruan tinggi. Kita terbuka bagi masyarakat. Jadi jalur KIP itu akan kita maksimalkan. Itu harapannya setiap tahun, mumpung masih ada kesempatan, kita berusaha untuk memberikan kesempatan ini yang ada ini kepada masyarakat, ya, terutama di daerah selatan. Makanya kita jemput bola, itu anak-anak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, siapa yang punya potensi, siapa yang punya kemampuan bagus, tetapi di sisi kemampuan ekonominya tidak ada, ya, bergabung dengan STISIP Banten Raya. Kemudian yang kedua, kita yakin
karena letak kita juga strategis, peran juga, tetapi jangan ngelihat dari luarnya. Artinya gedung kita tidak semegah perguruan tinggi yang lain, tetapi lihat apa yang kita hasilkan. Ya, tentu dengan tadi komitmen dari pengajar, ya, dosen-dosen yang memang dalam dan luar negeri, saya kira itu sangat apa istilahnya, sangat menentukan kompetensi lulusan. Itu yang kita jaga betul. Makanya begitu saya ada di sini, saya membuka atau menempatkan ada kepala bagian pengawasan pengajaran. Itu sehingga tidak ada image bahwa STISIP ini gampangan, ya kan, menerima mahasiswa-mahasiswa yang itu. Jadi kualitas itu sangat penting. Nah, sehingga nanti begitu lulus dia gampang diterima di dunia kerjaan, ya, baik di swasta maupun di pemerintah. Nah, tentu dengan keinginan Mas Menteri, ya, dengan kampus Merdeka Belajar, banyak program kan. Nah, itu kita akan tangkap, ya. Makanya beberapa kemarin memberikan keyakinan kepada mahasiswa, jangan sekali-sekali kita minder, ya. Jangan lihat kampus lain megah, kampusnya segala macam, tapi kesempatan itu sama semuanya. Dan itu ditunjukkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita di sini. Ikut kampus mengajar dapat, dosennya dapat, ya kan? Ikut pertukaran pelajar juga kita bisa, PKM, ya kan? Jadi saya kira kita tidak ini, walaupun kita ada di sudut desa, ya kan, di sebuah wilayah yang mungkin bukan kota lah, tetapi kita bisa menunjukkan bahwa kalau keinginan itu ada, motivasi itu ada, insya Allah pasti bisa. Itu yang kita yakinin kepada teman-teman di sini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Itu setengah jam sudah kita lewati diskusi bersama Pak Ketua STISIP Banten Raya, Pak Dr. Nasir. Tadi pesannya dari Pak Dokter, jika ada keinginan dan kemauan, di situ akan ada jalan perubahan. Dan tentunya bagi kita bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Maka dari itu jangan ragu, jangan heran apabila orang tua ingin menyekolahkan anaknya daftar di kampus STISIP Banten Raya. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah ketemu dengan Ketua Yayasan STISIP Banten Raya. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa, Pak? Nama saya Siswara. Siswara. Iya. Pak Siswara. Iya. Nah, ini Pak, apa sih harapan Bapak atau pesan-pesan Bapak selaku Ketua Yayasan kepada publik agar publik mengetahui nih Pak? Iya. Agar masyarakat mengetahui bahwa di Pandeglang ini ada kampus yang sangat baik, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya, dan agar para orang tuanya mau menyekolahkan anaknya di sini. Nah, silakan Pak, pesan moral. Barangkali sebagai dasar gitu bahwa di konstitusi kita mengamanatkan bahwa tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dalam rangka ini semua lembaga baik pemerintah, ya, dan sebenarnya itu tugas pemerintah mencerdaskan bangsa. Tapi kami dari yayasan sebagai lembaga sosial ingin membantu pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, dalam ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kami membuat yayasan ini yang barangkali yayasan ini dulu awalnya berdiri sudah sejak lama, ya,
Bahkan kalau dari sejarah itu berdirinya 28 Oktober 1983 dengan Yayasan Nuswar di Rangkas Bitung, yang sekarang sudah tidak ada lagi itu yayasan, sudah di Rangkas Bitung sebenarnya. Jadi yayasan ini 28 Oktober karena dulu awalnya kami memprediksi bahwa suatu saat Banten ini akan menjadi provinsi. Makanya kami dulu berambisi, dan salah satu kekurangan Banten, mengapa Banten tertinggal dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dulu, salah satunya karena pendidikan. Pendidikan itu di Banten itu dulu, khususnya di Pandeglang dan Serang, itu hanya ada dua. Administrasi ya, dan yang sekarang jadi STIA, yang kedua yang sekarang jadi UIN. Itu hanya ada dua itu pun dulunya swasta. Dan negeri itu semua berada di Bandung. Maka salah satu kelemahannya, maka pendidikanlah ini yang harus dilakukan, peningkatan SDM-nya itu. Nah, dalam rangka itulah sebenarnya STISIP ini cikal bakalnya dulu adalah ikut berkontribusi mendirikan yang sekarang jadi Untirta itu. Karena dulu Untirta itu ada 4 fakultas. Fakultas Ekonomi dan Hukum itu ada di Serang, Fakultas Teknik ada di Cilegon, dan Fakultas Pendidikan itu adanya di Pandeglang dulu. Itu sebenarnya latar belakangnya Maka kami memprediksi dulu suatu saat ini pasti Fakultas Pendidikan yang ada di Pandeglang yang ini ke Serang akan ditarik ke Serang. Maka membuat kami yayasan yang namanya Banten Raya, karena dulu yayasannya Yayasan Tirtayasa gitu, adalah di bawah pimpinan Pak Kolonel Saparudin. Kita membuat Yayasan Banten Raya. Nah, kemudian kami memprediksi bahwa orang Banten, khususnya Pandeglang, Lebak ini dulu kan kalau sekolah harus ke Bandung, banyak yang ke Jogja, ke ini. Ya kami memikirkan, ya mengapa tidak kalau kita ingin membantu masyarakat ini untuk mendirikan lembaga pendidikan. Makanya keluarlah kita mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik. Dulu gimana kita memikirkan bahwa satu saat di sini memang aparat-aparat pemerintahan dari mulai desa sampai provinsi itu kan basic yang ada itu adalah di administrasi publik, kemudian di pemerintahan. Maka untuk meningkatkan SDM itulah kami mendirikan di STISIP ini 2 prodi, itu prodi ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Itu sebenarnya latar belakangnya. Dengan demikian kami ingin membantu masyarakat Banten ini agar masyarakat Banten ini bisa mengenyam pendidikan, tidak harus keluar dari Banten sendiri, khususnya dari Pandeglang. Nah, salah satu caranya untuk supaya masyarakat Banten, khususnya Pandeglang, Lebak ini mereka bisa masuk ke sini, maka mereka harus percaya dulu ke lembaga ini. Maka kami berupaya dari sejak awal untuk meningkatkan mutu pelayanan itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini akreditasinya kita di prodi ini sudah B, ya sudah B. Berarti kalau akreditasi B sudah setara akreditasi B, apakah yang di negeri, di swasta, yang di Bandung, yang di Jogja dengan sama karena akreditasinya B. Nah, berarti dengan akreditasi B menambah kepercayaan kepada masyarakat untuk menyekolahkannya, tidak harus keluar. Kalau yang ingin mengenai pemerintahan dan administrasi balik, ya cukup saya sekolah di STISIP ini, karena sama saja kualitasnya, karena dari akreditasinya sama. Nah, oleh karena itu kita mengejar akreditasi itu dan berupaya kita melengkapi SDM dan yang ada di dosen sini, dan instrumen-instrumen lainnya, prasarana dan sebagainya. Dan alhamdulillah barangkali saat ini di kita ya untuk dokter sudah ada 4, alhamdulillah 4, dan sekarang ada 3 orang yang sedang menempuh sekolah dokter, yang ada yang di UGM dan di UIN ya ketiganya. Jadi ada 2 yang sedang menempuh, dan insya Allah barangkali untuk peningkatan mutu ini tiap tahun kami mendorong
para dosen-dosen ini, dosen-dosen muda khususnya, untuk terus meningkatkan kualifikasinya. Karena idealnya memang di perguruan tinggi ini kalau mau sangat baik sekali itu ke depannya minimal doktornya S3-nya 2/3 ya, Bang ya, 2/3 itu, maka kami mengejar itu, dan insya Allah barangkali 2-3 tahun ke depan pesertanya di bawah kepemimpinan Pak Nasir ini bisa terpenuhi, sehingga nanti kualifikasi dosennya meningkat, otomatis nanti dalam pelayanan pendidikannya terhadap para mahasiswa itu juga bisa, barangkali itu. Ya. Jadi intinya jangan ragu Pak. Jadi tidak usah ragu masukkan anak-anaknya ya, karena barangkali dari sisi ekonomi lebih efisien, karena orang Pandeglang, orang Lebak itu tidak usah bayar kos, tidak usah ini, cukup dikit saja. Jadi bisa menghemat bagi Cukup orang tua. sekolah di Stisip Banten Raya gitu, Oke, cukup terima sekali. kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ayo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.